Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Boleh diperkenalkan dulu sebelumnya, Mas. Nama Masnya siapa? Nama saya Dika Harvey, Mas. Oke, Mas Dika. Kalau boleh tahu dari mana tadi, Mas ya? Dari rumah, Mas. Oh, dari rumah. Rumahnya di Ya, di mana ya, Mas? rumah saya di Sedayu, Mas. Rumah di Sedayu. Oke. Jadi seperti ini, Mas. Kebetulan saya di sini salah satu konselor di Biro Psikologi Sedayu. Jadi pada kesempatan kali ini terima kasih banyak saya ucapkan sebelumnya karena telah mempercayai biro kami. Dan di sini saya selaku konselor dan saya di bawah supervisi dari Ibu Dian. Jadi saya akan menjadi konselor Mas selama berapa waktu ke depan. Dan perlu diperhatikan di sini bahwasannya apa yang Mas ceritakan nanti akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi tidak perlu khawatir akan hal-hal yang akan kita sampaikan kepada yang lain, tapi apabila ada hal yang membahayakan ketika nanti dari cerita Mas yang Mas ceritakan nanti, maka saya berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada supervisi kami yaitu Bu Dian. Apa bisa dipahami, Mas? Bisa, Mas. Oke. Nah, saya perhatikan tadi Masnya seperti gelisah. Jadi sebenarnya ada permasalahan apa ya, Mas, kalau boleh diceritakan? Jadi saya mau cerita nih, Mas. Mau cerita Silakan, kalau Mas. kalau saya tuh apa ya, stres karena mikirin apa, pikiran pada lingkungan sekitar saya yang terlalu berlebihan gitu loh, Mas. Mhm mhm. Jadi Oke, jadi Masnya di sini overthinking seperti itu, Mas, ya? iya, Mas, saya kayak overthinking berlebihan mungkin. Mhm. Iya. Oke, boleh diceritakan itu, Mas, overthinking-nya seperti apa yang Mas Dika maksud tadi itu, Mas? Jadi kayak ambil contoh, kayak saya pergi ke pasar atau kemana gitu, terus sebelum pergi Mhm. itu saya sudah berpikiran yang aneh-aneh dulu mungkin, "Ah, saya nanti kenapa di jalan?" Atau saya Mhm apa di mhm. jalan atau banyak lama stres saya pokoknya, Mas. Mhm. Mmm, Iya. Jadi Mas overthinking hal-hal yang belum terjadi dari Mas katakan ya, Mas, ya? Seperti iya yang tadi Mas ceritakan bahwasanya Mas mau pergi ke pasar, overthinking hal-hal yang negatif pastinya, Mas, ya? iya, Mhm negatif. mhm. Oke, sebelumnya pasti overthinking yang disebabkan oleh berapa faktor kan, Mas, ya di sini. Boleh diceritakan itu tadi sebabnya apa aja kira-kira, Mas, yang bisa bikin Mas itu overthinking, berpikiran negatif terhadap hal-hal yang akan Mas lakukan? Boleh ceritakan, Mas? Mungkin saya kurang percaya diri ya, Mas, kurang percaya diri, Mhm, sulit untuk komunikasi sama orang-orang sekitar dan mhm, apa namanya, kayak lingkungan sekitar tuh menakutkan bagi saya, nggak tahu kenapa juga. mhm, Jadi udah ada rasa takut sendiri gitu. Mungkin mhm, kurang percaya diri aja sih, Mas. mhm. Nah, Mas tadi mengatakan kurang percaya diri. Boleh diceritakan hubungan Mas dengan keluarga, teman, itu boleh diceritakan, Mas, hubungan Mas dengan mereka seperti apa kalau boleh tahu? Sebenarnya hubungan saya dan keluarga baik-baik saja sih sebenarnya, Mas. Komunikasi lancar, Mhm, segala hal macam juga mhm, lancar, dengan teman-teman juga lancar. mhm, Maksudnya teman ini cuma teman yang dekat doang, Mas, kalau cuma sekedar teman yang mhm. nggak dekat ya kurang juga, Heeh. bisa komunikasi atau udah pikiran yang udah naik duluan gitu, Mas. Berarti dari hubungan dengan keluarga masih baik tadi Mas, tapi Mas ya, Iya, komunikasi dan lain-lain masih lancar, tapi dengan teman Mas nggak terlalu memiliki banyak teman berarti di sini Mas ya?
Iya. Mhm. Oke. Jadi boleh diceritakan itu Mas, seberapa sering sih Masnya overthinking dalam sehari kalau boleh diceritakan? Hari kalau seumpama saya mau keluar ya, mungkin saya kan keluar cuma ke kampus atau beli sayuran buat Mhm. masak. Jadi kadang ya sering-sering lah, jarang lah. Jadi kayak cuma buat pergi-pergian doang gitu, mungkin bisa stres Mhm. duluan gitu. Jadi jarang lah Mas. Mhm. Nah, Mas tadi menceritakan bahwasannya kalau ketika keluar berarti Mas ya, Iya, overthinking itu ketika mau keluar overthinking melanda Mas Dika gitu ya, Mas ya? iya. Oke, jadi nah di sini sebelumnya apakah Mas Dika nih puas dengan diri Mas yang sekarang? Kalau untuk sekarang kalau dibilang puas juga belum puas ya Mas, karena masih belum menghasilkan Mhm. apa-apa gitu. Diri saya sendiri maupun keluarga Oke. atau lingkungan gitu. Mhm. Nah, kalau untuk di kampus sendiri, Masnya memiliki teman yang sedekat apa, memiliki teman yang dekat itu berapa banyak Mas di kampus kira-kira? Kalau di kampus masih bisa dihitung dengan jari lah, mungkin berapa itu, Mhm 8, mhm. 9, 10-an lah, masih bisa dihitung sama jari. Oke. Nah, kegiatan Mas di kampus kalau boleh tahu apa Mas, organisasi atau yang lain-lain? Kalau saya masuk ke ini, paduan suara Mas, biasanya di paduan suara Paduan juga suara, mhm. ya, Nah, tadi Masnya mengatakan bahwasannya Mas kalau di kampus berarti hitungannya UKM itu Mas ya? ya. UKM musik. Boleh diceritakan itu untuk latihan UKM-nya itu sendiri seminggu berapa kali ya, Mas, ya? Kalau seminggu bisa 2 kali Mas saya latihan di Oh, UKM seminggu paduan 2 suara, kali, mhm. ya. Mhm mhm. Nah, di UKM itu sendiri Masnya memiliki teman yang banyak, boleh diceritakan berapa banyak teman dari UKM tersebut? Kalau teman di UKM yang deket gitu ya Mas, yang deket dikit, apalagi yang satu suara sama saya, maksudnya yang suaranya saya kan bass gitu. Jadi yang bass itu yang deket Mmm, banget mhm sama saya mhm. gitu, anak-anak yang bersuara bass Oke gitu. oke oke. Mhm. Nah, dari diri Mas Dika sendiri, ada nggak sih, hal-hal yang pengen Mas Dika rubah gitu, Mas? Hal-hal yang pengen dirubah sih, apa ya, ya pengennya ya biar pede aja di ruang publik itu yang ramai, bisa Mhm, ngomong di depan orang yang belum dikenal gitu mhm. aja sih. Oke, heeh. Jadi apa, Mas Dika pengen lebih percaya diri lagi dan nggak overthinking lagi pastinya, Mas, ya? Ya, Nah, dari diri Mas yang sekarang, ada nggak sih hal-hal yang pengen Mas kalau tadi kan yang dirubah, kalau sekarang ada nggak hal-hal yang pengen Mas Dika pertahankan seperti itu, Mas? ingin dipertahankan. Ya sebenarnya yang dipertahankan ya banyak ya Mas, banyak sih, Mhm. banyak-banyak. Mungkin nggak bisa disebutin Mas, pribadi. Ya, Nah, sekarang kan kondisi di Indonesia juga lagi pandemi. Jadi Mas kuliah juga online sekarang kan berarti Mas ya? iya. Mhm. Nah, itu boleh diceritakan sekarang Mas untuk keluar dari kos-kosan atau kontrakannya itu berapa satu hari kira-kira berapa kali untuk keluar dari kontrakan Mas Dika sendiri? Untuk sekarang kan juga lagi ada puasa ya, paling cuma Mhm. sahur sama ya sama buka doang, Mas. Jadi cuma 3 kali lah keluar lah. Jadi tiga kali dalam sehari untuk keluar dari Ya, kontrakan Mas ya? Mhm mhm.
Oke, jadi di sini tadi Mas menceritakan bahwasannya Mas Dika sering overthinking mengenai ketika Mas Dika mau keluar dan lain sebagainya. Dan ketika itu Mas overthinking karena kurangnya rasa percaya diri. Benar begitu Mas ya? Iya. Dan ditambah lagi sekarang kan pandemi dan sekarang waktu juga bulan Ramadan, Mas Dika juga menaikkan ibadah puasa. Jadi dari sebelumnya apa udah sedikit keluar, sekarang ditambah lagi lebih sedikit karena pandemi, nggak ke kampus, ditambah lagi dengan puasa gitu. Seperti itu Mas ya? Iya. Mhm mhm. Oke, jadi mungkin untuk sesi pada hari ini kita cukupkan sekian Mas. Baik, Mas. Jadi kita bisa sambung lagi ke sesi berikutnya. Saya mohon maaf dalam apabila ada salah kata pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Dika yang sudah mempercayai ke biro kami. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.